Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, hari ini kita berada di Istana Kaibon. Ini Istana Kaibon ini sudah hancur lebur. Ini bukti dari penjajahan kolonialis Belanda, di mana rakyat Banten beserta Kesultanan Banten itu sepakat merelakan istananya, baik Kaibon maupun Surosoan di depan sana itu rata dengan tanah. Kenapa? Karena bagi rakyat Banten kemerdekaan adalah harga yang harus dibayar untuk semua pengorbanan ini. Di samping kiri saya ini Bapak Odeh, Bapak Abdul Karim Odeh. Beliau adalah aktivis kemanusiaan. Kalau sering ketemu ya di di kegiatan-kegiatan yang memperjuangkan masyarakat Banten terhadap PIK 2, PIK 1, PSN. Ini namanya Abdul Karim Odeh. Sebelah kanan saya ini Bapak Nabhani. Bapak Nabhani ini nelayan di Karanghantu, pemilik Pantai Gope 65 hektar, tidak bersedia dibebaskan tanahnya, terlalu murah katanya, dan tetap melawan. Beliau sering ngirim teman-temannya untuk mendampingi kita-kita di acara-acara di Tangerang maupun di Serang berkaitan dengan PSN PIK 2. Sebelah kanannya lagi ini Bapak Badrul. Bapak Badrul ini sejarawan dari Universitas Indonesia. Sore ini berkenan mendampingi kita. Dia juga ingin melihat istana ini. Istana Kaibon, dan mungkin besok karena ini sudah sore menjelang maghrib, jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan lihat peninggalan ini seberapa ratanya kita dengan tanah, tapi kalau konstruksi bangunannya luar biasa gitu. Nah, itu Anda bisa lihat itu peninggalannya sedemikian rupa. Nah, kalau sore ini kita sengaja berkumpul karena menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, memerintahkan pencabutan pagar-pagar laut. Ternyata bukan hanya di PIK 2, PSN PIK 2, tapi juga seluruh Indonesia, yang kalau catatannya MH Ainun Nadjib itu 23 atau 32 wilayah yang terkena imbas. Jadi kita sedang berkoordinasi dengan seluruh elemen nelayan se-Indonesia, dan kalau perlu saya kira kita akan mempertimbangkan bahwa kita akan berkunjung ke PIK 2, karena juga PIK 1, karena kami mendapatkan laporan dari HNSI dan beberapa warga nelayan yang kesulitan. Kalau melewati PIK 1, mereka harus menghindari wilayah itu sejauh 500 meter atau 1 kilo dari lokasi PIK 1 gitu. Jadi mereka masih diusir-usir sampai hari ini. Jadi seolah-olah perintah Pak Prabowo, perintah Presiden RI itu nggak ada gunanya di PIK 1. Nah, karena itu kita sedang merencanakan bahwa kita akan masuk PIK 1 dan PIK 2 sekaligus. Gitu. Jadi kalau orang-orang berpikir bahwa setelah pencabutan itu persoalan selesai, belum. Kita belum melihat persoalan ini selesai. Ini hanya selesai setelah para nelayan mendapatkan hak-haknya. Mereka yang tanahnya dirampas, tanahnya harus dikembalikan. Mereka yang belum dibayar seluruhnya. Baru kita akan bicara soal selesai perjuangan. Tapi kalau tidak, dan kemudian itu memancing kerusuhan, saya kira kita harus pertimbangkan ini bersama. Buat kita orang Banten, tidak ada kata mundur. Sekali kita sudah maju memperjuangkan hak-hak masyarakat Banten, dan insya Allah masyarakat nelayan se-Indonesia, masyarakat Indonesia, maka kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu sejalan dengan pesan-pesan yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu memang betul-betul berdaulat dengan tidak diatur-atur oleh kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok usahawan hitam atau usahawan gelap yang tidak pernah memikirkan nasib masyarakat secara keseluruhan.
Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ya.